Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guys, semua orang masya Allah kesamdakan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada libur kemana nih cuy? Jangan lupa puasa. Saya lagi bocor Kaisang. Wis, kayaknya kalau di bulan Ramadan kayak gini aja ya, kita nggak puasa itu bocor itu udah kayaknya tuh pengen makan enak gitu kan. Padahal sih makan sama apa aja ya sama ya cuy ya. Kira-kira kalian lagi lembur? Apalagi ada di mana ini? Aduh. Hari ini kayak Tisam coba membahas tentang kasus yang lagi viral ya di Indonesia tentang TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang yang kemarin pemerintah Indonesia berhasil mengembalikan warga Indonesia sebanyak 554. Nah, mungkin berita di luar sana kalian dengerin ya, simak ya. Tapi ini juga bagus nih untuk diedukasi supaya kita bisa memberitahukan saudara kita, teman-teman kita yang ada di Indonesia, supaya jangan sampai terpelosok dengan TPPO ini ya cuy ya. Ini juga bagian dari ikhtiar kayak bisa membantu pemerintah Indonesia menginformasikan kepada kalian supaya hati-hati nih, karena media sosial, Instagram, Facebook ya, ini menjadikan sumber scam online ini terjadi. Kadang kita ini diiming-imingi gaji yang besar, terus diiming-imingi dengan biaya kesehatan, terus asuransi jiwa yang ada di negara tersebut gitu kan, yang membuat kita yakin, ya namanya juga penipu ya. Gimana caranya membuat kita ini percaya dan yakin dan tertarik tentunya untuk pergi ke negara tersebut. Nah, ini juga jadi ibaratnya membebankan negara juga ya, kita ketidaktahuan kita gitu kan, terjerumus, bahkan yang menjerumuskan itu adalah orang-orang Indonesia itu sendiri. Ya bisa jadi orang-orang yang mengajak kita itu adalah korbannya yang sudah di sana, atau adalah oknum. Ya makanya kita tuh kalau pemerintah membuat kebijakan di bandara atau apa, kita tuh jangan langsung mendemo ya cuy ya. Kadang mereka itu membuat aturan itu ya untuk menyempitkan tindak pidana perdagangan orang ini ya. Susah sih ya cuy kalau kita sudah tidak ada percaya kepada negara kita sendiri, ya mau gimana gitu kan. Makanya kenapa teman-teman kita ini panik, nggak mau pulang ke Indonesia, takut nggak bisa makan. Ah Kaisam, udahlah di luar negeri aja, udah jelas gajinya ya kan. Tapi kalau bukan kita yang membangun negara kita sendiri, ya mau siapa lagi gitu cuy. Sedangkan di Indonesia itu masih banyak anak-anak kecil yang butuh pertumbuhan ya. Kalau bukan dari kita yang perintis gitu, mau siapa lagi. Jadi ini juga alasan Kak Yatisam kenapa Kak Yatisam itu pengen coba pulang ke Indonesia setelah masalah Kak Yatisam sudah selesai gitu kan. Tujuan Kak Yatisam sudah selesai di luar negeri. Iya, nggak ada salahnya kita kembali ke Indonesia untuk merintis. Mungkin saja dari kita adalah titik balik di mana bisa merubah perekonomian Indonesia itu sendiri ya cuy ya. Oke, kira-kira kalian masih takut pulang ke Indonesia nggak nih? Apalagi ya di sini presidennya baru ya. Kemarin itu tanggal 18 Maret ya, tepatnya tanggal 18 sampai 19 Maret. Ini atas anjuran dari perintah Prabowo ya, presiden kita, ini untuk dilakukan pemulangan korban TPPO yang ada di Kamboja ya cuy ya, di Thailand ya. Tepatnya di Miyadi. Miyadi ini adalah perbatasan Myanmar dan Thailand. Di situ adalah titik bertemunya untuk transaksi penjualan cuy di situ. Nah, jadi pemerintah Indonesia ini bekerja sama dengan Interpol yang ada di daerah tersebut ya, negara tersebut, untuk menyelamatkan nih saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah menjadi korban perdagangan di negara tersebut ya cuy ya, di mana mereka ini ditampung oleh perusahaan penipuan ya, di mana mereka harus bekerja menjadi scam online. Ya salah satunya adalah modus percintaan dan lain-lain. Dan mengerikannya saat mereka tidak mencapai target nih, mereka ini dipukul, disetrum. Bahkan kalau misalkan mereka merasa bahwa tidak ada untungnya nih, jadi dijual gitu cuy, organ dalamnya. Bahkan organ dalam ini ada loh suatu negara yang menerima ilegal, namanya pasar merah cuy.
itu tempatnya di Laos. Gimana sih ceritanya? Yuk Kaisam ceritakan untuk kamu. Jadi 18-19 Maret kemarin ini, Menteri Luar Negeri bekerja sama dengan polisi, tentara ya, pejabat-pejabat terkait lah, di mana mengirim kembali pekerja migran Indonesia non-prosedural, di mana pekerja migran ini yang bekerja di luar negeri, hanya saja mereka ini dari sistem ilegal ya cuy ya. Nah, dikembalikannya itu menggunakan 3 pesawat ya, Lion Air. Ini mereka ini berhasil ya setelah bekerja sama dengan pemerintah Thailand dan dibantu oleh pemerintah Cina cuy. Ya mau nggak mau kita nggak bisa menutup kemungkinan ya Cina adalah, power-nya gede gitu untuk menjembatani semua ini. Jadi, pemerintah itu berhasil menyelamatkan 554 warga Indonesia ya, di antaranya adalah 544, di antaranya adalah 449 ini adalah laki-laki dan 105-nya ini adalah perempuan. Di mana mereka ini cuy, diiming-imingi gaji besar antara 10 sampai 15 juta, terus mereka ini diberikan fasilitas tiket pesawat dan dibuatkan paspor, jadi dimodalin awal dulu cuy. Nah, mereka ini, terjebak dari media sosial Facebook dan Instagram ya, di mana ditawari sebuah pekerjaan di perusahaan sebagai customer service. Nah, setelah diterbangkan nih cuy, ternyata dia ini masuk ke negara konflik, di mana mereka ini dipaksa untuk menjadi scam online, di mana untuk menipu-nipu kalian ya cuy ya, dengan modus percintaan dan lain-lain. Nah, yang jadi masalahnya kalau misalkan mereka itu misalkan satu hari kalian harus tembus nih misalkan 50 juta, kalau nggak tembus 50 juta mereka ini akan dilakukan yang namanya kekerasan cuy. Awalnya sih sistem militer ya, dimana push up, sit up, dan lain-lain, tapi setelah itu tidak mencapai target lagi, lalu hukumannya ini bertambah ya cuy ya, menjadi pemukulan menggunakan, apa namanya, rotan, terus paralon pokoknya, terus disetrum gitu ya cuy ya. Nah mereka ini berusaha bagaimana untuk minta bantuan kepada pemerintah, salah satunya yang mereka lakukan adalah membuat video, di mana dia disebar di TikTok, di Instagram, di mana dia meminta bantuan kepada pemerintah bahwa mereka ini adalah korban dari TPPO ini cuy. Ya dibegitukan lah cuy ya. Mereka itu membuat video itu antara, apa namanya, udah tahu gitu konsekuensinya kalau video itu sampai, eee, kelihatan gitu sama, eee, mereka gitu ya, mau nggak mau mereka itu pasti akan di-bun ya pastinya. Ya resiko itu mereka itu udah tahu gitu cuy, tapi bagaimanapun mereka itu melakukan ikhtiar ya cuy ya, di mana kalian juga sama gitu kan. Membantu mereka videonya sampai viral, sampai tembus ke pemerintah gitu cuy. Nah bahkan cuy, ada nih salah satu korbannya ya, kita sebut aja Mbak A. Jadi si Mbak A ini yaitu ditawari itu tadi, kerja sebagai customer service. Yang membuat Mbak A ini yakin adalah dia dibelikan asuransi kesehatan di negara tersebut. Sampai Mbak A ini pergilah ke negara tersebut cuy, di mana di situ dia itu mengalami, ya itu tadi, masuk ke perusahaan penipuan, terus dia itu bahkan udah minta ampun-ampun, udah bikin video ya cuy ya, minta dipulangkan, sampai pada akhirnya si penipu ini ngomong kayak gini, "Kalau kamu mau saya bebaskan, gimana caranya kamu bisa merekrut 5 orang lagi untuk diterbangkan ke sini, baru saya belikan 1 tiket pesawat untuk kamu." Gila nggak sih? Jadi mereka itu mengajak kalian itu, untuk mereka itu menyelamatkan diri dan bertahan hidup gitu cuy. Nah kitanya malah iya-iya aja gitu, ditawarin pekerjaan yang nggak jelas gitu kan. Nah makanya di sini edukasinya ya, kita tuh harus pintar tahu kalau visa turis tuh di negara tersebut bisa boleh kerja nggak ya? Terus perusahaan itu bener adanya nggak ya? Nah itu tuh kita tuh harus diselusuri. Nah ini adalah SDM ya, SDM kita yang penting gaji gede gitu kan. Ya itu karena, sebenarnya kegagalan pemerintah juga ya yang menyediakan lapangan kerja gitu kan. Saking nganggurnya di Indonesia, jadi mereka, eee, bertaruh untuk bekerja di luar negeri. Yang mereka itu tidak pernah tahu gitu awalnya bahwa mereka itu akan dijual. Mbak A ini ketahuan cuy sama, oknum penipu tersebut ya cuy ya, di mana Mbak A ini beserta gerombolannya ditaruh di satu
asrama di situ. Terus dia bilang, "Kenapa kamu bikin video kayak gini? Kamu udah bosan hidup apa? Hari ini kamu mati," katanya. Misalkan kalian masih tetap seperti ini aja, besok saya akan jual kalian ke Laos untuk dijual organ dalamnya cuy. Seperti jantung, itu kalian tahu nggak? Ternyata di Laos itu menerima penjualan organ ilegal ya, dimana yang satu jantung itu dihargai 200 juta cuy. Itu dihargai 200 juta, di mana 135 untuk, apa namanya, yang ngejualnya. Nah, yang sisanya yang puluhan jutanya itu ya untuk antek-antek yang menerima, penjualan organ ini. Nah, mereka ini sampai nekat begitu ya cuy, bahkan ada tuh di Bandung, ya kan, dia hanya hidup dengan satu jantung. Ya itu dikarenakan itu, karena kebutuhan ekonomi, ya kan, kemiskinan negara kita yang menjadikan kita ini, tidak apa, kita ini tidak berharga gitu ya cuy ya. Nah, ini adalah peran pemerintah bagaimana caranya menyediakan lapangan kerja. Ya, kayak Sam sih setuju ya kalau koruptor-koruptor itu dimatikan saja ya. Kalau nggak tegas kayak gitu ya Indonesia ya akan semakin hancur gitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu kan cuy ya. Aduh, ya ini apa namanya, prihatin ya. Nah, maka dari itu, kemarin itu tanggal 18, 19 pemerintah itu berhasil tuh, melakukan kerjasama sembunyi-sembunyi dengan Interpol negara tersebut sehingga bisa mengembalikan, pesawat pertama itu di tanggal 18 mengembalikan 200 WNI. Terus dilanjut di jam 11-nya di tanggal yang sama itu pun mengembalikan 200 WNI. Dan yang terakhir itu di tanggal 19 itu memulangkan 105 warga negara Indonesia. Jadi totalnya itu 554 cuy. Alhamdulillah ya. Nah, ini apakah masih banyak korban-korban di luar sana? Tentunya banyak, apalagi di Arab Saudi ya, menggunakan visa ziarah. Itu banyak banget cuy yang menjadi TPPO. Mereka itu bagaimana caranya untuk pulang ke Indonesia, ya itu tadi, membuat video, minta tolong gitu kan. Arab Saudi, terus Kamboja ya. Ya pokoknya intinya cuy, ini buat teman-teman kita ya yang ada di Indonesia, jangan sampai teriming-iming. Nah, kasih tahu tuh saudara-saudara kita, kalau visa ziarah, visa turis, itu nggak bisa untuk bekerja gitu kan. Visa turis ya hanya untuk holiday, ya. Nah, maka dari itu nih, ayo kita bagian ikhtiar, kita sama-sama warga Indonesia bagaimana caranya membantu Indonesia supaya tidak terlalu banyak nih korban penjualan orang di luar negeri ya. Nah, buat kalian nih kapan pulang ke Indonesia? Nah, Indonesia tuh membutuhkan, kita-kita gitu kan, yang mau membangun Indonesia itu lebih maju lagi. Kalau kita nggak jadi perintis gitu, mau sampai kapan gitu kan. Kalau kita hanya bisa menyalahkan Indonesia, "Wah Indonesia kacau kacau kayak gini." Ya mau sampai kapan gitu, hanya bisa menyalahkan tanpa action di negara kita sendiri. Maka dari itu kayak Sam itu berusaha ya untuk coba deh balik ke Indonesia. Bagaimana sih kita bertahan di Indonesia ya? Mungkin saja dari niatnya kita untuk membangun lapangan kerja gitu kan, mungkin aja ya setidaknya mempekerjakan 5 orang atau 3 orang, itu kan membantu ya, sama aja. Ya, ayo cuy, pulang sama kayak Tisam, kita coba berjuang di negara kita sendiri. Kalau kita marah terus sama Indonesia mau jadi apa negara kita, bener nggak sih? Nah itu ya, jadi sekarang tuh banyak banget TPPO di luar sana, jadi buat kalian hati-hati dan woro-woro ke keluarga kalian. Dan itu adalah informasi yang lagi viral ya di Indonesia tentang pekerja migran Indonesia non prosedural yang menjadi korban perdagangan orang. Aduh, kemungkinan besarnya ya kita nggak tahu gitu cuy, kalau kita sudah jadi korban seperti itu, antara kita masih hidup atau mati pulang ke Indonesia. Ngeri ya, kalian bayangin aja kalau kalian jadi korban di sana gitu cuy, disetrum gimana. Aduh, jadi para korban yang kemarin yang berhasil diselamatkan nyampe Indonesia itu mendapatkan perlindungan ya, di mana mereka itu akan ditampung di Wisma Haji Pondok Gede, di mana mereka mendapatkan kesehatan, psikolog dan bantuan hukum. Dan pemerintah itu akan apa namanya, memilah dulu nih dari 554 ini apakah semua korban dan apakah ada pelaku di dalamnya ya. Nah itu cuy, jadi pemerintah good lah ke depannya, semoga para korban ini bisa dipulangkan ya, termasuknya di Malaysia, di Arab Saudi ya, yang jadi korban-korban kayak gini tuh jangan sungkan untuk melapor ya ke KBRI terdekat atau embassy ya terdekat kalian. Nah itu mungkin tuh apa namanya, berita yang bisa Kak Aisam share ke kalian sebagai informasi biar kita update. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.